Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan masih melanjuti tentang Sarwenda yang ini ya, pacarnya tuh si Gio gitu kan. Mengapa Nikita Mirzani nagih-nagih terus? Karena kan udah DM katanya enggak ada respon, di mana-mana enggak direspon. Dan uang itu mungkin karena udah lama banget hutangnya gitu kan, ini mungkin ditagih gitu. Dan banyak yang nantang lah dari pihak Gio gitu, cari Gio gitu, tunjukin buktinya kalau mereka deket gitu, akhirnya tunjukin gitu kan. Kemarin saya juga nunjukin videonya, nanti saya tunjukin juga. Dan ini tentang Ruben juga, permasalahannya yang ini udah ditersangka katanya dengan damai gitu, akhirnya gitu. Jadi kan nanti mungkin dia akan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ini. Kita tonton satu persatu beritanya kayak gimana, cekidot. Duit BDM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintinya itu, ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada, nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak. Mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Vio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. Udah sampai di W, kita mau party di sini. Mudah-mudahan seru, tapi pastinya seru karena sama sahabat-sahabat, terus banyak teman-teman juga di sana. Kalau emang bener lu bersih, lu nggak pernah yang namanya minjem make dan gak balikin duta orang, lu pasti udah ngoceh langsung klarifikasi lu pakai bahasa Inggris sama Korea. Pasti tuh langsung dia, oh my god, I'm not like that, I'm sorry, I don't know who's Nikita Mirzani gitu. Sorry, I never ever met Nikita Mirzani, I never borrow money from her. Tapi ternyata tidak berani. Guys, ya kan, gak berani nongol kau. Kalau ada orang yang udah statement kayak gitu di sosmed, nama jelas, nama lengkap, clarification guys. Biasanya tuh langsung clarification. Ternyata kagak berani. Biasanya gila-gila clarification, tulis-tulis status biasanya. Ini mana diem aja. Berarti bener dong, diem aja kau. Bagio pets lover begitu ya kan. Mendingan udah stop, lu kagak usah nantangin Nikita Mirzani. Yang ada apa? Makin di up tuh, dibongkar sama Nikita Mirzani buat kasih paham lu pada. Kemarin pada ngomongnya minimal katanya ada foto bareng si CEO kek. Si CEO mah kagak kenal sama yang namanya Nikita Mirzani. Dan sekarang lu beleduk tuh di up sama Nikmir, di mana mereka ada dalam sebuah acara perayaan Happy New Year di Bali, ya kan, bareng-bareng, bahkan nyampe ada emaknya juga tuh. Apa? Dia udah kayak begitu langsung pada komentarnya, gua ngeliat itu lucu-lucu. Katanya, ya nggak apa-apa lah, orang masa lalu, dan dia juga masih sendiri, masih anak muda, sah-sah aja. Bukan masalah sendiri dan masih anak muda, sah-sah aja, PA. Lu pada kan udah pada ngomong, katanya dia itu kagak kenal Nikmir. Dan katanya minimal, katanya pembuktian, ada foto lah bersama si CEO. Kira udah dikasih bukti lo sama Nikmir. Bukan cuma foto, video langsung ada. Video lawasnya dia ada, dikasih paham langsung.
pada hilang ingatan, berubah menjadi roh halus. Ngomongnya apa? Nggak apa-apa lah, orang namanya juga orang punya masa lalu. Giran RO aja lu, ya kan, Ruben Onsu. Giran ada masa lalu langsung lu pada teriak-teriak. Makanya kalau kagak mau dicubit jangan nyubit. Sama ini satu lagi nih. Si siapa sih itu? Yang ditagih hutang si CEO sama Nikita Mirjani, dia yang merong-merong mulu, marah-marah, ya kan? Kocak. Lah wajar lah, Nikmin lagi hutang sama CEO. Lah ngapa lu jadi yang merong-merong? Yang kalau kemarin katanya Nyai katanya yang lubang hidungnya 3. Itu dia marah-marah. Nyampe ngomong mau bongkar-bongkaran. Lu pada rombongan Subagio CS, ya kan, dikit-dikit bongkar-bongkar. 1, 2, 3, 4, 5 mau bongkar-bongkar apaan? Ya kan, tiba ngancem-ngancem doang. Udah deh, lu ngatain sama Nikmir, stop, jangan ikut campur, stop. Lalu sendiri lu siapa ikut campur? Lah Nikmir mah bukan ikut campur, lah dia mah lagi utang. Ya kan, lagi utang, bukan ikut campur terkait urusan si Ruben sama si Nyonya begitu. Tapi dia mah lagi utang sama si CEO. Kocak ini nih, ya kan? Jangan pada berterbangan dah pemikirannya. Ya, dikasih fakta langsung ngeles lagi kayak bajai DKI lu. Udah, bye. Kalau kalian pakaiin susu, terus kalian korek-korek ini. Kalian mencoba mangga tapi mangganya habis. Bisa-bisanya lu gak makan buah, Kak? Kayaknya lu gak makan buahnya. Gak pernah dipotongin sama Putri. Mana di Putri? Muncul di berandaku ini ada Bang Otman Parisotapea, di mana di situ menjelaskan, ya, ada tulisan yang menjelaskan, menerangkan tentang adanya bisnis itu yang megang waktu itu adalah mantan istri. Nah, ini kasusnya Bang Ruben Onsu yang kemarin setelah sidang mediasi gagal, besoknya media sosial digemparkan adanya berita bahwa Ruben Onsu statusnya berubah menjadi dari terlapor menjadi tersangka. Ini terlihat seperti tiba-tiba begitu ya. Nah, di sini kita harus lihat perkara dari sini. Ini netizen yang Mbak SW ini mengatakan bahwa kejadian itu dilaporkan tahun 2025, sedangkan mereka pisah tahun 2024. Kau pikir bisnis miliaran itu hanya berjalan 1 bulan kemudian selesai, terus kemudian ada percekcokan dan kemudian ada pelaporan? Ya enggak juga lah. Ini pasti berjalan bertahun-tahun, yang kemudian di mana yang merasa pihak penanam modal atau pihak kedua ketiga tidak bisa menerima keuntungan yang telah disepakati adanya bisnis awal mula. Kan yo ngono to cah. Baru tuh cerdas titik dilapor nih tahun 2020 kau kaitkan dengan perceraian 2024. Ini gitu, bisnis itu dari kapan? Nah, ini kalau saya menarik kesimpulan, bisa juga Mbak SW ini akan dijadikan sebagai saksi dan bisa juga menjadi seorang PSK begitu. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kita berharap semuanya baik-baik aja. Jadi netizen-netizennya Mbak SW ini jangan terlalu sadis di dalam komentar, jangan terlalu heboh di dalam media sosial tanpa kalian memahami dan tanpa kalian menyadari bahasa-bahasa kalian yang menyudutkan Ruben Onsu itu akan membuat netizen-netizen dari Ruben Onsu juga akan menjelaskan secara gamblang. Tidak semuanya itu asal main nulis dan ngetik. Ada juga yang akan mencari tahu kebenarannya. Ada juga yang berpura-pura dan bergaya menjadi seorang detektif. Contohnya saya. Jadi begitu ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Tidak terjadi masalah apapun. Dan saya yakin seorang Ruben Onsu akan tetap disayangi dan dilindungi oleh kawan-kawannya. Dan orang baik itu tidak perlu yang namanya validasi. Yuk mari. Lewat di akun TikTok saya ya, yaitu itu Ko Ruben, ada Ko Igun, ada Ayu Ting Ting, Bang Wendy. Sepertinya mereka ada di Brownies ya. Dan di situ Ko Ruben berbicara mengenai kasus yang menimpanya ya, yang dia dituduhkan sudah menjadi tersangka untuk kasus
penipuan dan penggelapan ya. Dan masalah ini ya makin digoreng-goreng oleh fanbase sebelah ya. Padahal siapa yang nggak tahu ya, Ko-Ruben itu pasti bisa menyelesaikan masalahnya dan terbukti kan, ya kan? Dia dapat menyelesaikan masalahnya ya. Dia sudah bertemu dengan orang yang melaporkannya dan sudah ada pembicaraan untuk lebih lanjut ya kan, yang akan pasti diselesaikan oleh Ko-Ruben. Tetapi yang bikin masalah ini menjadi rame, melebar kemana-mana, ya karena itu tadi fanbase-nya ini yang menggoreng terus masalah ini, yang membuat semakin hancur nama Ko-Ruben ya. Di mana-mana oleh fanbase-nya dibilang penipu lah, penggelapan lah, dan macam-macam sebagainya ya. Sungguh kasihan kita melihatnya. Tapi tenang ya Ko-Ruben ya. Di sini ada kami orang-orang dari Dewan Pembela Ruben yang tetap akan terus mendukung Ko-Ruben ya, yang tetap akan menyayangi Ko-Ruben. Apapun masalah yang menimpa Ko-Ruben itu tidak merubah kasih sayang kami kepada Ko-Ruben ya. Dan para netizen Indonesia yang semua mendukung Ko-Ruben ya, jangan khawatir, dan terutama ada Tuhan yang akan menyertai Ko-Ruben ya. Tetap semangat ya Ko-Ruben ya, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap terus bertekun di dalam sholatnya Ko-Ruben ya. Kami semua tetap ada di belakang Ko-Ruben untuk mendukung Ko-Ruben sampai masalah hak asuh anak selesai, yang dibantu oleh pengacara Bang Bidola, dan juga dari kasus yang satunya ini dibantu dengan dari timnya John LBH ya. Biar semua kasus ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan menyertai Ko-Ruben. Oke, bye-bye, God bless you. Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya. Gitu kan? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan ya, semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia, aspi gue cantik-cantik ya. Sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki ya. Ini saran Hotman Paris. Makanya laki-laki berduit, jangan bokeh. Hari ini Hotman secara resmi membuka kartu as Guys, yang sangat mematikan. dengerin sama-sama ya. Bener nggak nih? Wah gila bener. Ini kalau emang bener, semua karma itu investasi berbalik. bernilai fantastis itu dicurigai juga mengalir deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. Wow, ini bukan lagi sekedar tuduhan atau klaim sepihak. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang siap diserahkan langsung ke meja penyidik. Pembongkaran nota transfer oleh Hotman Paris ini membuktikan bahwa ada skenario pengkhianatan finansial yang sangat rapi. Pihak sebelah diduga sengaja memanfaatkan kepolosan dan ketulusan Ruben yang menyerahkan pengelolaan bisnis sepenuhnya kepada istrinya saat itu. Ketika bisnis tersebut bermasalah dan investor menuntut pertanggungjawaban, Ruben ditinggalkan sendirian menghadapi proses hukum pidana. Sementara uang 3,5 miliar tersebut sudah berpindah tangan dan dinikmati. Hotman Paris menegaskan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan dengan cara sejahat itu. Dan kini, saatnya tabir kebohongan itu dikritik sampai ke akar-akarnya. Pengusuran tim hukum Hotman menemukan fakta material yang sangat mengejutkan. Hotman memperlihatkan lembaran nota transfer berkala yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh investor tidak berhenti di rekening perusahaan Ruben, melainkan ditransfer secara sistematis ke rekening pribadi dan rekening operasional yang dikuasai penuh oleh Sarwenda pada masa itu. Hotman dengan tegas menyatakan bagaimana bisa seseorang yang menikmati dan mengelola aliran uang 3,5 miliar tersebut bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Bukti mutasi rekening ini menjadi bukti kunci yang tidak bisa dibantah lagi dengan alasan apapun. Hotman Paris memastikan bahwa timnya akan
mengaku membawa seluruh dokumen perbankan ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melengkapi berkas pemeriksaan serta mengajukan laporan balasan atas dugaan tindak pidana, penggelapan, dan penampungan dana hasil kejahatan. Pada akhirnya, keberanian Hotman Paris dalam membongkar bukti rekening 3,5 miliar rupiah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Publik kini menanti dengan tegang saat Hotman Paris melangkah ke markas kepolisian membawa bukti pamungkas ini. Kalau Hotman Paris sudah Gila ya. Ini kalau emang, waduh, ini jadi kasus besar ini. Aduh gila. Itu pendukungnya pada gimana ya? Oh my god, gila. Kok bisa seorang wanita yang terlihat polos, sederhana, bagaikan peri, kok bisa ya? Ternyata suhu dia cuy. Gila. Ini kalau emang benar nih ya. Aduh udah gak bisa lagi ngomong apa-apa sih, bener. Gila sih, gila. Parah. Menurut kalian kayak gimana gitu? Yang terbaik aja ya, semoga masalah ini selesai, baik para asuh, baik untuk penipuan dan uangannya Niki Mirzani. Mungkin Nikita Mirzani lagi butuh duit gitu. Menurut kalian kayak gimana tentang kasus ini semuanya yang banyak banget rame? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.